Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak dapat terukur maupun jumlah ataupun jenisnya, sehingga kita diberikan begitu beribu-ribu nikmat, yakni di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda yang menjadi rahmatul lil alamin, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sehingga terang benderang hingga saat ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat tentang Ramadan, bulan ampunan, dan peran pemuda dalam mengisi keberkahannya. Bulan Ramadan ialah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, selain rahmat dan juga pahala yang berlipat. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada hamba-hambanya, yakni pengampunan yang berlipat kepada hamba-hamba yang beriman dan yang beramal soleh. Karena itulah bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh ampunan, yakni syahrul maghfirah. Dan dianjurkan kepada setiap orang muslim, yakni mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan syahrul maghfirah, dan bersegera melaksanakan perintah-perintahnya dan bersegera meninggalkan larangan-larangannya. Agar kenapa? Agar kita mendapatkan ampunan yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun janji selama pengampunan selama bulan Ramadan telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orang yang berpuasa semata-mata hanya karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya pada masa lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan begitu pula Ramadan adalah momen bagi kita semua, terutama para pemuda-pemudi di kalangan masa kini, yakni untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubat yang tulus. Sebagai generasi penerus, yakni kita sebagai anak-anak pemuda, yakni memiliki peran penting dalam menghidupkan atau memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan kegiatan bermanfaatnya itu seperti yang pertama, sebagai seorang pemuda ini harus bersikap baik dengan bulan Ramadan dengan cara yang pertama menjaga ibadah lain seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan yang kedua yakni menjaga lisan dan perbuatan. Yang ketiga yakni mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan yang terakhir yakni selalu membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Dan yang selanjutnya ada sebuah cerita pemuda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni, ya Rasulullah, apakah ibadah paling utama di dalam Islam? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, wahai pemuda, yakni ibadah yang paling utama ialah ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian pemuda tersebut pun bertanya lagi kepada Rasulullah, yakni, ya Rasulullah, apakah hanya aku menjalankan puasa, apakah aku akan dimasukkan ke dalam surga? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab lagi,
ya jika dilaksanakannya hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut pun bertekad dengan keyakinan yakni menjalankannya dengan tanpa menambah atau mengurangi. Dan Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, apabila ia menepatinya maka ia akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sungguh mulia bulan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pembebasan setiap orang-orang muslim yakni dari pembebasan azab neraka. Sudah disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaka minan nari fi syahri ramadhana wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Yang artinya sungguh pada setiap hari dan pada malam bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari azab neraka, dan sungguh setiap muslim yang berdoa pasti akan Allah kabulkan doanya. Karena begitulah, siapa saja orang yang memasuki bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunannya dari Allah, maka itu sangatlah rugi serugi-ruginya. Ada dua penyebab seseorang tidak diampuni dosanya ketika memasuki bulan Ramadan. Yang pertama yakni masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Yang pertama yakni orang tersebut masih berkata yang berbohong, berdusta kepada orang lain yakni, dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti terhadap orang lain sehingga orang lain itu sakit hatinya. Dan orang yang melakukan perbuatan seperti ini di bulan Ramadan maka tidak akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yakni penyebab seseorang tidak diampuni dosanya pada saat bulan Ramadan yakni masih melakukan dosa besar secara terus-menerus. Contohnya seperti menggibah, membicarakan keburukan orang lain, terus memfitnah dan mengadu domba maupun dosa-dosa besar yang lainnya. Dan seseorang ketika berpuasa masih melakukan perbuatan seperti itu, maka puasanya sia-sia dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kesimpulannya yakni kita sebagai seorang muslim harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling rugi ketika memasuki bulan Ramadan ialah tidak mendapatkan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan kepada hati, mohon maafkan. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.